Kadangkala orang itu nggak siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul dari pilihannya sendiri. Hidup kita tanggung jawab kita. Nyatanya toh masih banyak banget orang yang masih belum paham bener ya arti kata dan kalimat tersebut. Nah, di readingan kali ini teman-teman, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai apa sih ya hal-hal baik yang akan kamu dapatkan atau hal-hal baik yang akan kamu terima, yang ini kadang-kadang bikin kamu kayak deg-degan gitu ya, terkejut gitu ya pastinya, dan karena kamu gak sangka-sangka teman-teman, dan ini semua berhubungan dengan karma baiknya kamu. Wah ya, asik gak sih? Timeless reading teman-teman ya, anytime kalian boleh denger. General reading umum buat siapa aja tentunya, dan pastinya buat teman-teman yang mau belajar bareng, berpandangan luas ya. Oke teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Sama seperti biasa, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian cukup dengarkan aja, you don't need to pick a card ya. Tidak perlu yang namanya memilih kartu ya, karena tidak ada pilihan ya. Ya, dengarkan dari awal sampai akhir aja, karena siapa tahu gitu kan ya, yang berbuah baik ya itu 3 cerita ini kan seru ya jadinya. Kita baca ya teman-teman ya, kita akan baca right, di story yang pertama. Right, wah. Di story yang pertama ini terlalu banyak ya, too much teman-teman ya. Kita akan masukkan lagi aja. Oke. Right. Oke. Karma baik yang berbuah ini ya, tentang apa sih ya? Jupiter Sagittarius. Ini tentang ini ya teman-teman ya, bisa jadi tentang pekerjaannya kamu, apa yang kamu lakukan selama ini, tentang pendidikan. Ibaratnya hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dirinya kamu ya, seperti ini. Jadi yang kamu tunggu gitu kan ya, dan kamu nggak sangka ternyata this is the time gitu ya. Ini adalah waktunya kamu dapetin ini gitu, berupa kemudahan di mana kamu bisa berkembang jauh lebih baik ya, bertumbuh jadi lebih baik secara pendidikan, secara pekerjaannya kamu teman-teman ya. Which is that's good ya buat kamu sendiri. Terus apa sih yang kamu pernah alami gitu kan sehingga karma baik ini berbuah ya? Apa hal-hal apa yang pernah kamu alami sehingga kamu tuh dapat hal yang baik ini nantinya gitu ya. Coba kita lihat, ada balance di sini. Oke. Apa yang pernah kamu rasakan gitu? Apa yang pernah kamu alami? Ada balance di sini teman-teman ya, ada balance. Which is ini adalah tentang ketidakadilan yang pernah kamu alami ya, ketidakadilan, lalu juga pengkhianatan ya, seperti ini teman-teman ya. Ada Libra ya, ada cerita Libra ini cerita mengenai ketidakadilan ya, cerita mengenai pengkhianatan yang pernah terjadi dalam hidupnya kamu, yang menyebabkan ya pada akhirnya karma baik kamu berbuah seperti itu tadi. Tapi ini lebih ke kayak pekerjaan, pendidikan kamu ya, dipermudah seperti itu. Lalu ada new gown ya, hal apa lagi yang kamu pernah alami teman-teman ya? Drama-drama yang terjadi ya di lingkungan yang toksik gitu kan ya, sehingga kamunya jadi kayak apa ya, kayak harus bertanggung jawab atas hal-hal yang kamu sebenarnya nggak lakukan gitu. Jadi ada cerita-cerita seperti itu di hal yang pernah kamu ibaratnya alami ya. Lalu juga ya selama ini kamu berjuang luar biasa banget ya. Ada Merciful Mother of Jamal, ini adalah tentang perjuangan yang luar biasa yang pada akhirnya ya sekarang ini berbuah teman-teman ya. Jadi kamu pernah berada di satu fase di mana udah berjuang mati-matian banget gitu kan ya, udah berjuang luar biasa banget dan kerja keras lah ya, luar biasa banget. Cuman ya nggak pernah nikmati hasilnya kamu. Karena apa? Karena selalu disudutkan lingkungan dan sebagainya, dan pada akhirnya kamu harus bertanggung jawab untuk segala sesuatu hal yang sebenarnya kamu nggak lakukan. Ini dia ini dia yang menyebabkan
Ibaratnya kamu tuh merasa banget diperlakukan gak adil karena udah berjuang luar biasa, tapi ternyata hasilnya itu kayak diembat orang lain gitu loh teman-teman ya. Kayak gitu, dikhianati orang-orang terdekat. Nah ini sekarang kita lihat orang-orang yang seperti apa gitu. Orang-orang yang seperti apa yang berhubungan dengan hal-hal ini gitu ya teman-teman ya. Kita coba lihat orang yang kayak gimana, seperti apa. Yang jelas nih orangnya halu banget teman-teman ya, orangnya halu banget. Terus abis itu suka banget berdrama-drama gitu. Biasanya itu dia bisa yang namanya kayak mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dia untuk apa ya, kayak ngecengin kamu gitu kan ya. Punya pendapat yang misalkan ya, orang ini baik banget gitu ya, contoh orang ini baik banget, terus habis gitu ketemu sama orang yang illusion ini gitu kan. Orang baik ini bisa yang namanya dicacatin sama dia, ih dia tuh orangnya kayak gini, aku tuh dulu pernah lihat loh dia tuh begini gitu. Dan pada akhirnya membentuk opini publik yang benar-benar membuat orang ini nih jadi terlihat tidak baik gitu ya. Jadi orang yang seperti ini ya, yang apa namanya, ibaratnya yang cari masalah nih sama kamu gitu ya. Ya, orangnya nyentrik ya. Sebenarnya dia suka hal-hal yang berbau-bau spiritual, cuman ya seringkali dia kayak terjebak di ilusi, merasa dirinya yang benar, merasa dirinya yang baik gitu kan, tapi justru malah kayak kebablasan gitu loh teman-teman ya. Hal-hal yang berkaitan dengan mistik, hal-hal yang berkaitan dengan ilusi-ilusi ya, kayak gitu teman-teman. Ini orang yang nyentrik banget, terus habis gitu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek ya. Secara finansial sebenarnya dia tercenderung baik, cuman ya seringkali tuh dia kayak terjebak ilusi di pikirannya dia sendiri gitu teman-teman ya. Kenapa dia seperti itu? Karena seringkali dia kayak berangan-angan yang di luar dari kapasitasnya dia gitu, jadi kayak halu banget gitu ya. Ya seperti itu. Terus habis gitu kita sedikit mengintip yuk ya, orangnya ini ya, orang yang seperti apa gitu ya. Orang yang gak gampang dalam hidupnya yang jelas teman-teman ya, ada Resplendent with Grace ini adalah tentang sebenarnya kalau misalkan punya pilihan untuk bisa bersyukur, dia harusnya bisa bersyukur. Cuman ya seringkali dia kayak apa ya, gayanya tuh tinggi banget gitu ya, yang di luar dari kapasitasnya dia tuh, yang pokoknya yang harus terlihat kayak gimana ya. Ya, dilihat orang itu kayak penting banget ya sama dia teman-teman ya, padahal mungkin aja nggak seperti itu gitu ya, karena terlalu halu, banyak menghasut juga ya, banyak menghasut orang juga karena ini mungkin hidupnya nggak gampang, jadi ada iri di sana, dia ngelihat kamu tuh mungkin iri gitu kan ya, seperti itu. Lalu juga orang yang hidupnya sebenarnya nggak baik-baik aja teman-teman ya, seringkali dia kehilangan harapannya dia, seringkali dia juga melakukan hal-hal yang kurang benar gitu, karena ya hidupnya nggak gampang, cuman dia selalu memilih hal yang nggak baik juga gitu, padahal mungkin ada pilihan-pilihan hal yang baik ya. Lalu kita baca yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya, supaya karma kamu berbuah baik dalam hidup. Artinya karma yang sebentar lagi deket ini ya, supaya hal-hal yang seperti ini berbuah jadi baik tuh gimana caranya gitu. Caranya adalah melakukan transformasi teman-teman ya. Caranya adalah melakukan transformasi dalam hidup ya. Artinya transformasi yang gak nanggung-nanggung gitu, tapi memang mau berubah ke arah yang memang benar-benar baik gitu. Kalaupun ada 1000 jalan gitu yang ibaratnya mengantarkan kamu ke arah yang gak baik, ya pilihlah tetap baik gitu. Lalu juga nih ya, problem-problem yang berkaitan dengan mood ya, berkaitan dengan emosi dalam diri, pengendalian diri ya, ini perlu yang namanya diperbaiki ya. Ada cerita-cerita Scorpio di sini ya. Cerita Scorpio ini adalah cerita mengenai rahasia-rahasia ya, rahasia-rahasia. Jadi belajar lebih terbuka ya, nggak ada yang perlu dirahasiakan. Jadi lebih apa adanya tuh hidup lebih enteng teman-teman ya, lebih enteng banget. Dan ya ini ada indikasi-indikasi ke hubungan-hubungan yang berbahaya ya dengan seseorang. Nah ini dia ya, belajar untuk enggak gitu. Kalau emang kamu melihat bahwa itu adalah hubungan yang pada akhirnya akan ibaratnya menjebloskan kamu ke hal-hal yang enggak baik ya, karmanya juga jelek banget teman-teman ya, ya dihindari hal-hal seperti itu ya. Seperti ini, belajar kontrol mood, kendalikan diri yang baik, dan kalau bisa hindari yang namanya hubungan-hubungan yang berbahaya dalam hidupnya kamu, karena bisa jadi ini adalah karma yang sesuatu hal yang bakalan kayak
menghasilkan hal-hal yang kurang baik ya, dan pada akhirnya kayak menahan karma baik itu berbuah ya di hidupnya kamu. Oke, teman-teman, kita baca di story yang kedua ya. Ini story yang pertama udah, sekarang kita menuju ke story yang kedua. Story yang kedua kita baca tentang apa sih ya, tentang apa ini. Oke, tentang family ya, tentang hal-hal baik yang bakalan terjadi ya di dalam hidupnya kamu ya, berkaitan dengan Cancer, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan sosok feminim ibu ya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan sosok ibu, berkaitan dengan kefeminimitasan ya, bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Ya, berkaitan dengan hal-hal baik yang akan terjadi ya di keluarganya kamu ya, di keluarganya kamu. Lalu juga hal-hal yang mungkin selama ini dipendam, dirahasiakan ya, pada akhirnya kayak terbuka satu persatu dan menemukan titik terang ya, seperti itu. Alright, selanjutnya di story yang kedua ini kita baca apa sih yang kamu pernah alami sehingga karma baik kamu itu berbuah ya di keluarga ini ya. Freedom. Lalu juga apa nih, coba kita lihat. Alright, apa yang pernah kamu alami? The right choice, and then ada the clock of Christ. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dari Freedom, cerita mengenai freedom, kebebasan ya, dimana ada faktor yang berpengaruh di sini. Ini Uranus ya, Uranus adalah tentang kebebasan, sedangkan Aquarius itu adalah tentang rencana-rencana jangka panjang, impian, harapannya kamu, dimana nggak terlaksana ya impiannya kamu dan sebagainya. Ini karena apa sih? Karena kekangan ini bisa jadi dari keluarga ya teman-teman ya. Kekangan, kamu merasa nggak bisa melakukan apa-apa gitu, merasa bahwa tidak bisa melakukan apa yang kamu ingin lakukan karena mungkin orang tua kamu ataupun keluarga kamu menyudutkan untuk kesini ke situ ya, seperti ini. Jadi ini aja yang bagus gitu ya. Jadi kamunya sendiri nggak pernah bisa jadi diri kamu sendiri dalam keadaan yang kehilangan kebebasannya kamu, terkekang, nggak bisa yang namanya melakukan apa yang kamu ingin lakukan ya. Ibaratnya kamu pinginnya A gitu, tapi orang tua ataupun ibaratnya keluarganya kamu ya teman-teman ya, itu kepinginnya kamu tuh B karena mereka merasa tahu yang terbaik ya buat kamu, padahal sebenarnya mungkin kamu nggak nyaman aja di sana ya. Lalu ada the right choice ya. The right choice ini kesenangan kamu tuh kayak dirampas gitu teman-teman ya, kehilangan hal-hal yang kamu pingin lakukan dan kamu ingin sukai ya, seperti itu. Jadi kamunya tuh kayak marah sama alam semesta ini ya selama ini, karena merasa bahwa kenapa sih kok kayak gini, kenapa sih kok aku tuh kok nggak bisa kayak orang lain yang kepingin banget ibaratnya kayak punya cita-cita sendiri, kepingin melakukan apa yang ingin dilakukan tapi kenapa nggak bisa gitu. Jadi kamu marah di sana, padahal sebenarnya mungkin ada rencana dari alam semesta ini yang akhirnya berbuah pada saat ini gitu ya teman-teman ya. Lalu ada the clock of Christ ya, ini adalah tentang ketakutannya kamu, kecapeannya kamu gitu kan. Jadi seperti apa ya, nggak terima gitu teman-teman ya sama keadaan atau situasi yang terjadi ini ya. Ya, kalau kita bicara kadang-kadang tentang sosok feminim, sosok ibu, sosok family ya, keluarga di dalam dirinya kita, di dalam hidupnya kita ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini, dimana mungkin kita sebagai seorang anak gitu kan ya, kepingin banget yang namanya melakukan A, tapi orang tua yang bersikeras no, it's not good for you gitu kan, itu nggak bagus buat kamu dan bla 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 bla, seperti itu. Kadang ada dan banyak ya terjadi seperti ini, kasus-kasus seperti ini. Nah, ini ada di story yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita baca berhubungan dengan siapa ya, dan orang-orang yang dengan ciri-ciri yang kayak gimana. Berhubungan dengan siapa aja ya, orang-orang yang seperti apa, coba kita lihat ya. Oke. I search on the uprising wave.
Oke, berhubungan dengan orang yang suka banget dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual nih teman-teman ya. Ada Neptunus di sana, cerita-cerita mengenai Pisces ya, sesuatu hal yang mistik ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan intuisi ya. Jadi kayak merasa orang yang merasa tahu yang terbaik gitu kan ya, karena merasa punya intuisi yang bagus gitu ya, padahal mungkin aja gitu kan intuisi yang bagus ini agak hati-hati kalau misalkan kita memaksakan sesuatu hal sama orang lain hanya karena merasa kita tahu. It's not good ya. Hidup kita adalah tanggung jawab kita, demikian juga tentang orang lain ya. Hidupnya dia ya, teritorinya dia, terserah mau apa gitu teman-teman ya. Kalaupun dia minta ibaratnya masukan dan sebagainya, katakanlah hal tersebut dengan objektif bukan dengan subjektif ya. Jadi orangnya feminim ya, jelas tadi juga di depan juga udah kelihatan feminim ya, sosok atau simbol ibu juga bisa ya teman-teman ya. Lalu punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual ya. Ini orangnya cukup tertutup, beliau sendiri juga banyak menutupi banyak hal ya di hidupnya dia ya. Lalu juga ya seperti itu, punya intuisi yang bagus ya, feminim seperti itu. Lalu juga sering kali beliau itu terjebak di satu hubungan yang tanpa komitmen ya, hubungan yang gak ada ujungnya. Lalu juga hubungan-hubungan yang seperti itu ya, sibuk yang namanya membenahi hal-hal yang di luar ya, suka banget ya namanya ngasih kayak kamu tuh gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Jadi suka membenahi ya kan, hal-hal yang di luar dari dirinya dia gitu kan, ketimbang dia sendiri berbenah gitu ya. Bukan ini sosok ibu ini bukan harus ibu ya teman-teman ya, bukan harus seperti itu ya, tapi sosoknya itu sosok feminim ya, seperti itu. Karena ada Cancer tadi ya, ada Cancer ini kalau dilambangkan Cancer itu adalah sosok feminim, sosok seorang ibu ya, seperti itu. Cuman ini nggak harus sosok ibu ya, cuman feminim lah ya dia, seperti itu. Lalu orang yang suka sibuk banget ya benahin orang lain teman-teman ya, suka banget benahin orang lain, jadi suka ikut campur gitu loh ya. Lalu ada I search the uprising of love, orang yang ibaratnya punya hal-hal yang harus dia pertanggungjawabkan dalam hidup gitu, dan against, selalu mencoba mengendalikan situasi, selalu mencoba mengendalikan orang lain dalam hidupnya dia ya, dan seperti ini gitu. Lalu ada you ya, you show you the way teman-teman ya, pikirannya banyak stressingnya teman-teman ya. Lalu juga saking sibuknya dia membenahi banyak hal ya di orang-orang sekitarnya dia ya, dia seringkali yang namanya kehilangan momen barengan sama orang-orang yang dia sayang, mungkin barengan sama kamu ya, saking sibuknya teman-teman. Punya prinsip yang bagus gitu, tapi kebagusan prinsip ini gak membawa apa-apa ya dalam hidupnya dia, malah justru dia kehilangan waktu barengan sama orang-orang yang dia sayang, saking sibuknya bener-bener gitu ya. Seperti itu. Lalu kita baca ini udah nih ya, yang sebaiknya dilakukan supaya karma kamu tuh berbuah baik ya, yang sebaiknya dia dilakukan untuk ngadepin hal-hal seperti ini. Ada attachment ya, tentang keterikatannya kamu ya, that means ini melepaskan diri dari keterikatan yang mungkin terjadi ya. Attachment, ada cerita-ceritanya Saturnus, keterikatan ya. Pilih jalan yang baik. Jadi kalau misalkan udah tahu kayak begini, apalagi kalau misalkan sosok ini bener-bener otoritas ya, figurnya otoritas banget buat kamu teman-teman ya, jangan dilawan. Tapi bukan berarti lalu kamu juga kehilangan harapan, bukan ya. Ada banyak cara untuk bicara ya. Kalau cara A gagal, cara B gagal, cara C gagal, sampai 1000 cara gagal, temukan cara yang selanjutnya. Jangan pernah berhenti berusaha teman-teman ya, karena alam semesta itu benar-benar akan ngelihat ya perjuangan kita tuh sampai seberapa sih ya. Walaupun kamunya udah capek, walaupun kamu udah mau milih jalan yang gak bener juga gitu kan ya, pilih jalan yang gak baik gitu ya, tetap teman-teman pilih jalan yang baik, sadarkan diri, ibaratnya mewaraskan diri kita gitu kan ya. Lalu belajar juga lebih fleksibel atau lebih lentur, mungkin kalau A gak boleh, mungkin agak belok dikit B boleh gitu kan ya. Jadi yang
benar-benar kamu oke, gimana ya caranya, oh secara karakter beliau seperti ini gitu kan, gimana caranya ya supaya bisa yang namanya beliau itu melihat dari sudut pandang yang luas. Jadi mencoba memperlihatkan ya dari sudut pandang yang luas seperti itu teman-teman. Jadi kitanya juga yang namanya introspeksi diri, lebih terbuka lagi ngelihat hidup. Maksudnya mungkin baik gitu kan ya, apa gitu kan, baiknya ini apa gitu. Kamu bisa melihat itu gitu. Oh ternyata kalau memang masuk akal ya nggak apa-apa kan, bisa yang namanya ibaratnya di blend gitu kan antara kesenangannya kamu, antara apa yang beliau maksudkan ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini di story yang kedua ya, di story yang keduanya kamu. Sekarang kita menuju ke story yang ketiga. Story yang ketiga. Story yang ketiga ini tentang apa sih sebenarnya ya? Ini tentang apa? Oh, tentang harapannya kamu ya. Tentang apa yang hal-hal yang baik ya mungkin kamu selama ini udah menunggu gitu kan, harapan-harapan yang baik yang masih belum ibaratnya terlaksana, dan pada akhirnya ini berbuah baik ya. Penantian kamu tuh kayak nggak sia-sia gitu teman-teman ya. Penantian kamu, mimpinya kamu, harapannya kamu ini benar-benar kayak akhirnya jadi bagus gitu. Kamu jadi tahu arah hidupnya kamu, tujuan hidupnya kamu tuh seperti apa. Jadi punya peluang banyak, kesempatan banyak, dan apa yang sudah kamu ibaratnya tunggu-tunggu selama ini ya, ini akhirnya berbuah jadi baik gitu loh ya. Seperti itu. Lalu sekarang kita lihat apa sih yang kamu pernah alami ya sehingga karma baiknya kamu tuh berbuah jadi baik ini gitu ya. Apa yang pernah kamu alami? Alright. Oke, apa yang pernah kamu alami sehingga harapan-harapan kamu selama ini jadi kayak terwujud gitu teman-teman ya. Ada cerita Moon ya, cerita Moon tentang sesuatu hal yang kamu pendam, harapan-harapan atau keinginan kamu yang kamu pendam selama ini, kamu gak bisa ngomong dan kamu sibuk kuat untuk orang lain, orang yang kamu sayang ya, terutama teman-teman. Jadi buat orang lain bahagia, orang yang kamu sayang bahagia ini, kamu sampai mengorbankan diri kamu sendiri, kamu mengorbankan cita-citanya kamu mengorbankan banyak hal, emosi dan perasaannya kamu teman-teman ya, seperti ini. Nah pada akhirnya ya mungkin alam semesta ini melihat kamunya begitu luar biasa tulusnya gitu kan ya, dan sibuk sekali sama orang lain tapi kamu gak pernah ibaratnya peduli sama diri kamu sendiri, akhirnya memberikan hal yang memang kamu sudah inginkan ya dari dulu secara harapannya kamu ya, seperti itu teman-teman ya, which is ini bagus sih ya, which is ini bagus. Lalu ada divine discontent ya, divine discontent tadi setelah kamunya ibaratnya membela banget gitu ya untuk orang lain, orang yang kamu sayang ya, sibuk kuat banget buat mereka. Nah ini dia teman-teman ya, kadang-kadang ya kamu tuh sering ibaratnya mengharapkannya kebahagiaan gitu, tapi yang terjadi tuh kayak jauh banget dari impian kamu. Seperti misalkan kamu sedang berusaha, tiba-tiba ada orang yang sayang sama kamu ini gitu kan ya, keluarga kamu ataupun pasangan kamu ataupun siapapun ya teman-teman ya, yang tiba-tiba datang dan bantuin aku dulu dong gitu kan, dan ini dan akhirnya mau nggak mau kamu melepaskan impian kamu itu, kamu melepaskan harapannya kamu itu dan ngebantu ya, terus-terusan seperti itu ceritanya teman-teman ya. Jadi kayak pada akhirnya kamu berada di satu titik, ya udah deh gitu akhirnya kamu melepaskan apa yang kamu impikan ya. Dan kadonya bagus nih teman-teman ya, kadonya bagus. Lalu ada from nothing to everything ya. From nothing to everything ini adalah tentang impian-impiannya kamu ya, fantasi ya, impiannya kamu, cita-citanya kamu yang selama ini hanya menjadi suatu kayak mimpi belaka gitu ya, karena kamu pun udah berada di fase yang menyerah gitu, pernah berusaha tapi ada banyak hal yang unexpected gitu ya, nggak diharapkan itu terjadi, dan pada akhirnya kamu melepaskan impian-impian tersebut ya. Oke ya. Ini berkaitan dengan orang lain juga ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat kaitannya dengan siapa dan orang-orang dengan ciri-ciri yang kayak gimana ya. Orangnya sebenarnya logis ya, tegas. Jadi orang yang logis, tegas. Lalu coba kita lihat. Ini besar kemungkinan berhubungan dengan orang yang kamu sayang. Bisa jadi pasangan kamu sih teman-teman ya. Bisa jadi ini
bisa jadi pasangan kamu ya. Ada reality orang yang seperti apa, typically orang yang kayak gimana tadi ya, apa namanya, realistis, terus habis gitu aturan banget, kalau A ya A gitu, kalau B ya B gitu. Jadi aturan kalau harus A ya kamu nggak boleh lewat B gitu. Jadi bener-bener straight to the rule ya. Orang yang suka keterikatan atau sesuatu hal yang struktural, jadi nggak suka sesuatu hal tuh yang kayak dirubah gitu aja. Ini dia makanya tadi kelihatan banget gitu kan ya, kamunya selalu yang namanya harus mengorbankan diri gitu. Orangnya kaku, suka menang sendiri ya teman-teman ya. Cuman dia tanggung jawab ya sama hidupnya dia sendiri gitu ya. Dia nggak yang namanya, dia tuh nggak bisa tolerir dengan hal-hal yang ibaratnya gini, kayak disamain gitu loh sama dia. Aku aja bisa, kenapa kamu enggak gitu ya, kayak gitu. Jadi ini yang menyebabkan kamu mungkin susah untuk punya impian sendiri, punya harapan sendiri, karena dia selalu memaksakan kehendaknya dia sama orang lain ya, kayak gitu. Ketimbang dia mau beradaptasi, dia milih aja gitu kan untuk yang namanya maksain gitu ya pendapatnya dia. Lalu ada the lover and beloved ya. Ini tentang orang yang kamu cintai ya. Jadi tentang orang-orang yang kamu harapkan jadi pasangan yang baik, jadi pasangan yang langgeng ya. Tapi ya kayak begini ya pada akhirnya ya. Kamunya sendiri pernah punya yang namanya pengalaman pahit tentang cinta, dianya sendiri pun juga begitu. Dia ini masih yang kayaknya kaku banget ya, masih yang menutup dirinya banget, takut kalau misalkan disakiti, takut pengalaman-pengalaman baiknya pengalaman-pengalaman pahitnya dia tuh terulang, sehingga jadinya kayak begini ya, kayak nggak tolerir gitu loh sama orang ya. Lalu juga nih pernah berada di satu hidup yang mengerikan ya, putus asa banget gitu, dan dia merasa bahwa sekarang ini dia lebih baik gitu. Tapi padahal kalau misalkan dilihat ya, ini justru kayak dia punya self defense yang tinggi banget gitu ya. Jadi dia membangun bentengnya dia sendiri supaya dia nggak sakit, tapi ternyata dia menyakiti orang lain ya, seperti itu. Okay. Lalu juga sebaiknya yang kamu lakukan ya, supaya karma kamu ini berbuah jadi lebih baik lagi teman-teman ya, yang sebaiknya kamu lakukan, menjaga komitmen dengan baik ya. Ibaratnya kalaupun hubungan ini kurang baik buat kamu gitu kan ya, jagalah itu gitu sampai memang selesai ya. Jangan yang namanya berpikir untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti contoh ya selingkuh gitu kan ya, atau contohnya ngelihat orang lain karena hidup kamu nggak bahagia, terus kamu meninggalkan dia yang masih belum selesai gitu kan, dan tergoda dengan hubungan-hubungan yang sesaat yang kayak kayak pada akhirnya membuat kamu tuh happy gitu. Jangan, kalau ini hanya menggoda kamu dan cuman sesaat aja ya, sayang banget gitu loh teman-teman, apa yang kamu udah lakukan selama ini ya. Jadi jaga komitmen kamu dengan baik. Kalaupun harus ibaratnya selesai ya, selesaikanlah sendiri dulu dengan baik ya. Lalu juga belajar punya waktu buat orang yang kamu sayang, buat keluarganya kamu juga teman-teman ya. Punya waktu ini dalam artian bukan berada di sebelahnya tapi kamu merasa tertekan, bukan, tapi lebih ke kayak menikmati gitu loh ya, menikmati. Lalu belajar peduli dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini bisa jadi kemarin-kemarin itu nekat ya. Ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah story kamu yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan semoga ya untuk hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupannya kamu, hal-hal yang akan kamu dapatkan yang kamu aja gak expect ya, gak sangka ya. Ini bisa jadi berkah yang luar biasa yang patut untuk kita syukuri pastinya ya. Belajar bersyukur dan syukuri apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu dan sedang berjalan selama ini, right? Barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan juga membahas tema-tema yang lain ya di video-video yang lainnya. Dan buat teman-teman yang mau ke per masing-masing zodiak, silahkan meluncur ke channel yang satunya lagi, Oracle Card Indonesia ya, tanpa Soul Story. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.